Di sini ini tempatnya iblis. Kamu jangan salah ya. Ini iblis dulu. Karena dia tidak setuju Tuhan bikin manusia, kemudian dia diusir, dia milih tanah Jawa. Karena iblis tahu nanti pasti bikin manusia pakai tanah liat. Pasti nanti ada malaikat yang Allah utus untuk pergi ke tanah Jawa untuk ambil tanah liat. Waktu dipertimbangkan Blora apa Kebumen gitu. Loh kok Jibril tak loh? Jibril itu juniornya iblis. Iblis itu malaikat paling sepuh yang paling disayang oleh Allah. Dia Kanzul Jannah. Dia malaikat yang paling khusyuk, yang paling roki, yang paling sajid, yang paling khusyuk sujudnya, rukuknya maupun takbiratul ihramnya kepada Allah. Terus Allah mengatakan antala ta'lam wa ana a'lam. Dah menang kamu enggak tahu. Terus wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, bersujudlah kepada Adam, bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Kan begitu kan? Kalau iblis bukan malaikat, loh dia tidak ikut diperintah kok. Kan wa idz qala lil dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat, berarti kalau dia disalahkan kenapa tidak sujud, berarti dia adalah malaikat, kan begitu. Jadi dia senior. Itu kan yang sekarang menjajah Indonesia sejak dunia ini sejak 1400 itu kan Dajjal. Tata nilainya Dajjal semua sampai Renaissance, sampai pertarungan barat sosialisme, sampai Huntingtonisme, sampai demokrasi itu kan Dajjal semua. Tata nilai Dajjal dibalik surga jadi neraka, neraka diperlakukan sebagai surga. Kemudian sekarang Ya'juj Ma'juj, katakanlah istilahnya begitu, menyerbu dari utara, masuk kemana-mana. Wah, pokoknya bleng. Jangan lupa, Ya'juj Ma'juj yang sama Dajjal itu kan anak kemarin sore. Itu baru lahir, belum lama itu. Di sini ini tempatnya iblis. Kamu jangan salah ya. Ini iblis dulu. Karena dia tidak setuju Tuhan bikin manusia, kemudian dia diusir, dia milih tanah Jawa. Karena iblis tahu nanti pasti bikin manusia pakai tanah liat. Pasti nanti ada malaikat yang Allah utus untuk pergi ke tanah Jawa untuk ambil tanah liat. Waktu dipertimbangkan Blora apa Kebumen gitu. Loh beneran, akhirnya iblis berkuasa di Pulau Jawa, menguasai seluruh bumi, tapi kerajaannya di sini. Kalau Anda belajar wayang tahu itu. Anda belajar wayang, Anda tahu itu, dan saya tidak dari wayang. Gitu ya. Terus akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat. Ya Jibril, ambillah tanah liat di Pulau Jawa. Begitu Jibril sini, iblis. Apa? Wah, Jibril takut. Loh kok Jibril takut? Loh, Jibril itu juniornya iblis. Iblis itu malaikat paling sepuh yang paling disayang oleh Allah. Dia Kanzul Jannah. Dia malaikat yang paling khusyuk, yang paling roki, yang paling sajid, yang paling khusyuk sujudnya, rukuknya maupun takbiratul ihramnya kepada Allah. Maka Jibril dan lain-lain selalu minta tolong iblis untuk berkomunikasi sama Allah. Kemudian karena iblis paling cerdas, dia tahu ngapain bikin manusia. Allah paling paten-patenan. Allah paling Golkar yang dukung Ahok. Paling gitu. Itu diomongkan sama iblis waktu itu. Terus Allah mengatakan antala ta'lam wa ana a'lam. Dah menang kamu enggak tahu. Terus wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, bersujudlah kepada Adam, bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Kan begitu kan? Kalau iblis bukan malaikat, loh dia tidak ikut diperintah kok. Kan wa idz qala lil dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat, berarti kalau dia disalahkan kenapa tidak sujud, berarti dia adalah malaikat, kan begitu. Jadi dia senior. Nah, dia jaga Pulau Jawa. Jibril datang dibentak lari, Mikael datang dibentak lari, Israfil juga tidak berani sama iblis, akhirnya Israel. Ditunggu iblis agak ngantuk.
Oh iya, saya video dari jauh. CCTV. Jadi dia nyuri tanah liat, set. Terus dia terbang, iblis terbang, nih, kamu nyuri. Tapi Israel sudah terbang. Aku hanya menjalankan perintah Allah. Kalau kamu marah, marahlah kepada yang memerintahku, karena aku tidak bertanggung jawab atas yang aku perbuat. Kuwatul mab'ud fi kuwatil ba'is. Aku cuma diutus, kekuatanku tidak padaku tapi ada yang mengutusku. Akhirnya iblis gagal mengejar, akhirnya tanah liat itu tapel dibawa ke aras, terus Israel yang disuruh mematung Adam. Maka Israel yang punya hak untuk mengambil nyawamu. Nah, karena dia dulu yang bikin patungnya, gitu loh. Itu ceritanya. Ini serius ini. Nah, saya kembalikan. Jadi, kemudian Adam diturunkan ke sini, iblis juga yang ngambil. Kemudian ada Anwar, Anwas, Kobil, Habil, segala macam. Kemudian anak turunnya. Itu kemudian kan, pertama kan incest dulu, kawin sama saudaranya atas privilege dari Allah. Kemudian kan waktu itu belum ada sensus penduduk. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang campur-campur dengan iblis. Jadi orang-orang yang asli di kepulauan yang sekarang disebut Republik Nusantara Indonesia ini sebenarnya ada yang asli turunan Adam, ada yang campuran iblis. Nah, silakan menyelidiki diri masing-masing. Nah, jadi siapapun akan menjajah Indonesia, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Benar-benar, tolong hati-hati, pikir panjang, mending bersaudara sama kita. Betul enggak? Mending baik-baik sama kita. Mulai sekarang ayo sering datang ke sini. Yo, berbagi-bagi. Kon katanya mbadok sak piro sih? Jangan diambil semua, jangan rakus-rakus. Ini adalah nenek moyangnya semua penduduk dunia. Mereka ini di depan saya ini. Mereka lebih tua dari mereka semua. Jadi kalau kamu sekarang menjajah mbahmu, mbahmu tidak akan marah. Wong kakek kok. Betul tak? Kakek kan mosok rebutan motor sama cucu kan? Enggak. Kakek mesti ngalah toh. Makanya penuh cinta sudah diambil sana tambangnya, dia bilang tadi gitu. Wong kakek kok, kakek kan ngalah. Cucunya enggak apa-apa makan telur, dia sendiri cuma tempe, namanya kakek kok. Tapi kalau cucunya nerusin kurang ajarnya kepada kakek, kan gitu kan? Lo ada iki kan gitu kan? Ada iki. Gurung ero ta? Ngono kan kira-kira. Ngerti maksud saya Mas ya? Jadi saya optimis dengan semua ini. Saya mengucapkan selamat berjuang, tapi perjuangan itu nilainya pada perjuangannya, tidak pada hasilnya. Begitu engkau berjuang, engkau masuk ke abadian. Begitu engkau suci yang kamu maui, engkau masuk ke dalam keabadian. Hasil tidak ditagih oleh Allah. Yang ditagih oleh Allah adalah konsistensimu sejak dari warakas sampai kemanapun. Jadi jangan berani-berani ikut ma'ihan. Karena semua yang ikut ma'ihan, begitu dia nanti melanjutkan hidupnya dan melakukan ketidakbenaran, Allah menyayanginya dan langsung menghukumnya. Kan begitu? Dan beruntunglah orang-orang yang langsung dihukum oleh Allah. Karena yang opsi kedua, Allah tidak langsung menghukum, ditunda-tunda hukumannya. Di istidraj, apa namanya, di ujo. Dan ada yang oleh Allah diformalin, diawetkan, dipanjangkan umurnya untuk disiksa. Panjang umurnya tapi untune melo. Gitu ya. Itu cerita-cerita dari ini, adiknya dia dulu, temennya pendiri KC. Pendiri KC itu Mas Andi Subiakto antara lain ya. Jadi sekarang beliau menjadi ketua sahabat Anas waktu itu. Sekarang saya tidak tahu dia menjadi bisnismen di mana, enggak apa-apa. Semua Anda boleh bebas, tidak ada ikatan di sini. Anda bukan anak buah saya.
Anda adalah saudaraku yang aku cintai. Mudah-mudahan engkau juga mencintaiku dan engkau mendapatkan kebebasan. Jadilah dirimu masing-masing karena engkau nanti akan bersama aku sendiri-sendiri ke hadapan Allah. Gitu ya. Jadi jangan terus ada kultus individu. Wah, tuh MH dikultuskan di KC. Ngono ta anak sing ngono ta sing nuduh gitu di Facebook ya. Wah, itu ke MH tuh kalau enggak dicium tangannya marah itu. Kan gitu kan? Wah, itu kultus individu. Aku dikandani ngono pas nek Gresik, aku langsung ngene iki di depan 10.000 orang. Sapa sing ngomong kultus? Ayo. Ayo sing ngomong ngultusna aku sapa? Ayo ngomong kultus. Pokoknya kalau saya dikultuskan muda aku. Ayo ngomong mana? Ayo. Ayo, kalau saya punya pamrih jadi kiai, jadi tokoh, mosok ngene. Aku yang ingin ngasih tahu kepadamu, aku tidak punya pamrih apa-apa kecuali cinta murni kepadamu semua. Tidak ada penderitaan melebihi tidak dipercaya sebagai manusia, betul enggak? Dan aku harus tidak dipercaya tiap saat asal aku masuk bandara. Tidak dipercaya sebagai manusia. Padahal aku itu masuk ke situ sudah 30 tahun terus menerus. Tetap tidak dipercaya. Begitu aku check-in, Cak, dibambung tanganku. Terus dikerjain, cet, ada KTP-nya, Cak. Ya Allah. Lah sing kok ambung tangane mang sopo? Loh kamu itu, kamu tadi kan sudah cium tangan saya, jadi kamu kan tahu saya. Loh kok sekarang kamu tanya KTP saya, aturannya begitu, Cak. Lah, ya coba. Nah, Anda yang datang ke KC tidak mungkin jadi robot. Anda orang yang berakal sehat. Dan Anda tidak akan terlibat di dalam, saya ingin mengingatkan ada beberapa pernyataan Allah. Saya tidak ingin minta tolong siapa-siapa. Jadi Allah mengatakan seburuk-buruk makhluk adalah yang peka telinganya, bisu mulutnya, artinya tidak memiliki apa-apa untuk mengungkapkan kebenaran dan tidak menggunakan akalnya. Asyarud dawab indallahi as-summu wal bukmu walladzina la yaqilun. Itu satu. Dan Anda insya Allah tidak terlibat di situ. Tidak terlibat dalam kutukan Allah. Terus nomor 2. Allah berfirman kepada namanya Amran. Loh, Allah berfirman kepada Anda tidak percaya? Loh, lebah saja dikasih firman oleh Allah, wa auha ilan nahli. Allah berfirman kepada lebah. Masa tidak percaya Allah berfirman kepada Anda? Allah berfirman kepada Anda, cuman sebelumnya berfirman kepada Rasulullah. Tapi malam ini kepada Anda konteksnya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau akan bersedih hati dan kemudian membunuh dirimu sendiri hanya karena mereka berpaling dariku dan tidak beriman kepadaku sehingga memilih orang yang tidak kamu sukai itu. Baca surat Al-Kahfi. Begitu kamu menderita karena jagomu kalah, Allah bilang nangis, sedih, bunuh diri. Fa'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Baca surat Al-Kahfi ayat berapa? Saya tidak akan ingatkan karena tidak mungkin saya ingat ayat berapa. Loh ya, lupa itu baik lah. Kalau kita tidak pernah lupa kan tidak baik. Lupa itu baik, tidak tahu itu baik. Pada konteks yang tepat. Kalau Anda tahu semuanya, Anda hancur lebur. Kalau engkau punya istri, kalau engkau punya suami, wahai wanita-wanita, bersyukurlah kepada Allah karena engkau tidak bisa membaca hati suamimu benar-benar. So, kalau engkau bisa membaca isi hati suamimu benar-benar, kamu bunuh diri.
terutama ketika tidur bersamamu. Jangan sampai tahu pikirannya mikir siapa. Jadi saya kemarin dikasih tahu oleh Sabrang. Jadi yang ditawarkan Ma'iyah itu bukan data, bukan materi ilmu, yang nomor satu bukan itu. Bukan tafsirnya, bukan cara berpikirnya yang nomor satu, tapi keseimbangan antara semua itu. Hidup itu adalah balance. Anda baca surat Ar-Rahman juz 27. Jadi misalnya Anda kalau ini tadi pentas kesenian, maka orang yang nonton pentas kesenian dia hanya punya satu poin, yaitu enak apa tidak, bagus apa tidak, aransemennya oke apa enggak, kan begitu. Tapi kalau di Kenduri Cinta ada keseimbangan antara faktor A, faktor B, faktor C dan lain sebagainya. Jadi semuanya menjadi sangat indah karena Anda orang yang punya keseimbangan hidup. Anda tidak menuntut mereka, misalnya gitarnya, sulingnya, nyanyinya, segala macam, Anda tidak menuntut secara estetik, artistik sampai tingkat yang sebagaimana orang berkesenian. Karena Anda punya faktor yang lain yang menyeimbangkan diri Anda, yaitu Anda punya cinta, rasa untuk menikmati semua yang kita alami ini bersama-sama, simpati, kemanusiaan, rasa memiliki kenduri cinta dan lain sebagainya. Itu yang namanya keseimbangan. Jadi saya kira kunci yang utama adalah jangan sampai kehilangan keseimbangan hidup. Artinya jangan melihat orang dari depan saja, dari belakang saja, atau dari samping saja, dari atas saja, atau dari bawah saja. Anda harus melihat hidup ini sebagai sebuah keseluruhan, sehingga Anda tetap berada pada titik imbang. Itu kira-kira gitu ilmunya. Nggak usah difahami sekarang, tapi ingat aja bahwa harus berada pada titik imbang, titik mizan dalam hidup Anda. Mengalami apa saja. Kalau Anda rugi dagang, terus Anda hanya punya kerugian dagang, Anda akan hancur. Tapi Anda harus punya kesadaran tentang dimensi-dimensi yang lain di luar kerugian itu, maka Anda menemukan titik imbang kembali. Hidup adalah mizan, hidup adalah keseimbangan. Alam semesta ini diciptakan Allah di dalam satu sistem yang maha seimbang. Satu. Yang kedua, lagu yang kedua tadi Ibu. Keramat. Kuburan kali. Senang sekali saya. Gini, ilmunya begini. Kalau Anda ditanya, ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kalau Anda ditanya begini, itu kalimat, itu hadis ya? Apa? Itu hadis untuk ibu apa untuk anaknya? Jawabnya gimana? Coba, untuk anak, terus untuk ibu. Boleh saya minta jawaban, kenapa untuk anak? Supaya anak lebih berbakti sama ibu. Supaya lebih berhati-hati, berbakti. Berbakti. Oke, sip. Kenapa untuk ibu? Setiap ibu harus menciptakan surga bagi anaknya. Sip, tepuk tangan. Oke. Sekarang yang benar yang untuk anak apa untuk ibu? Itu yang namanya titik imbang. Nah, definisinya sederhana. Kalau Anda seorang anak, maka hadis itu untuk ibu. Untuk kepentingan ibu. Kalau Anda seorang ibu, hadis itu untuk kepentingan anak. Kan sederhana toh? Selama ini dalam cara kita berilmu modern, royoan. Yang benar itu untuk ibu atau yang benar untuk anak. Di Ma'iyah cara berpikirnya tidak begitu, mencari titik imbang. Kalau Anda seorang anak, setiap ayat Allah, hadis Rasulullah itu untuk kepentingan ibumu. Kalau Anda ibu untuk kepentingan anakmu, kan begitu. Ibu saya sendiri menafsirkan karena dia ibu itu untuk kepentingan anak. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu
terapannya pada ibu adalah jangan sampai ibu punya pikiran buruk kepada anaknya, jangan sampai keluar terbersit kutukan atau doa yang buruk kepada anaknya, karena sedikit saja ibunya marah, mangkel, dan negatif pikirannya maka akan berakibat buruk pada anaknya. Demikian juga anak harus diterapkan itu untuk kepentingan ibu. Begitu tidak hanya anak sama ibu, ya anak sama bapak, bapak sama ibu, individu sama masyarakat, masyarakat sama individu, negara sama rakyat, rakyat sama negara. Kalau kita punya titik imbang di segala urusan, maka itu yang namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, selama ini semua perdebatan di medsos itu selalu yang benar itu kuku kuryuk, bukan kongkorongkong. Yang satu bilangnya enggak kongkorongkong dong, masa kuku ruyuk. Akhirnya Madura datang, dia tidak bisa, yang benar kuku runu. Nah, itu yang namanya manusia memecah alam semesta. Padahal alam semesta itu adalah sebuah ekosistem yang seimbang satu sama lain. Maka jadikanlah dirimu adalah alam semesta yang seimbang, karena di dalam dirimu ada makrokosmos. Kalau engkau tidak seimbang, seluruh alam semesta menjadi tidak seimbang. Gampang saja, begitu kamu pusing kepalamu, sinimu terbentur, itu dunia kan menjadi berapa? Duk gitu terus berapa? Dunia menjadi satu apa dua? Menjadi banyak kan? Panca indera aja sudah langsung menipu Anda, apalagi batin Anda, mental Anda, psikologi Anda. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi nanti Anda mengalami apa saja, kembali ke titik imbang, titik keseimbangan. Oke. Negara ini tugasnya pemimpin adalah menjaga jangkar yang menyeimbangkan seluruh kuda-kuda kapal di atas air itu. Gunanya presiden bukan untuk ngurusin migas, bukan untuk ngurusin perekonomian, pajak. Dia yang menjaga keseimbangan dari semua kegiatan-kegiatan kementeriannya. Itu yang horizontal. Yang vertikal di dalam kebudayaan Jawa disebut manunggaling kawula lan Gusti. Itu maknanya bukan Anda terus ketemu Allah di Gunung Lawu, Allah pakai serban. Terus ada lagi yang kejawen, Allah ternyata pakai belangkon. Yang namanya manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, itu bukan Anda individu ketemu sama Tuhan. Karena kalau itu cuma urusan Anda sama Tuhan, ngapain jadi teori sosial? Ngapain dia mau ngomongin ke orang? Itu sudah urus-urus sendiri, mau ketemu Tuhan, mau ketemu hantu, terserah kamu. Tapi kalau sudah menjadi teori ilmu sosial, berarti dia harus bermakna sosial. Itu berarti ya politik, ya kebudayaan, ya ekonomi, ya segala macam. Maka manunggaling kawula lan Gusti itu artinya adalah, menurut tafsir Ma'iyah, kalau engkau menjadi suami, kawulamu kan istri sama anakmu. Kalau rumah tangga berarti ya pembantumu, siapapun yang ikut di rumahmu. Kalau engkau presiden berarti semua rakyatmu. Kalau engkau wali kota, semua rakyatmu di Kota Madya itu. Kalau engkau gubernur, semua rakyatmu di provinsi. Kalau engkau pemimpin, maka Tuhan sama yang kamu pimpin harus menyatu di dalam hatimu. Gitu loh. Kalau saya disuruh ngomong seperti ini, selama saya ngomong berarti saya yang mimpin keseimbangan. Maka ketika saya ngomong, saya tidak boleh menyakiti Tuhan dan tidak boleh menyakiti orang KC. Sebab kalau saya menyakiti orang KC, saya dimarahi Tuhan dan kena akibat semuanya. Dan kalau saya menyalahi Tuhan, Anda akan ikut sakit. Jadi Tuhan sama Anda harus menyatu di dalam diriku. Manunggaling kawula lan Gusti di dalam diri saya. Itu makna sosial, makna kepemimpinan, bukan makna individu ketemu Tuhan di Gunung Lawu. Itu ya, maka dia menjadi teori ilmu sosial, manunggaling kawula. Jadi itu bukan urusan kebatinan, itu urusan kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan. Itu. Makanya kalau cari presiden namanya manunggal, gitu ya. Gal, ya penggal gitu.